ke kiri. Sekarang baiklah kita melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih memberikan perlindungan dan kesehatan bagi kami, di mana kami masih Kau pertemukan dengan anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali dan melanjutkan pelajaran kita. Kita melihat bab 2 halaman 17, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Di sini bisa kamu melihat apa yang dikatakan oleh Rudyard Kipling tahun 1865 sampai 1936. Penulis Inggris terkenal pernah menulis sebuah puisi yang berjudul Jika. Di bawah ini adalah terjemahannya oleh S. Belen dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini kita melihat, maka dikatakan yang bisa digunakan untuk dewasa yaitu adult dan mature. Kata adult menunjukkan kepada usia seseorang, sementara kata mature menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Orang yang matang pribadi dan jiwanya mestinya tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman ataupun orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ia akan berusaha untuk berpikir masak-masak sebelum ia mengambil keputusan. Dari ayat-ayat di atas tertulis bahwa orang Kristen seringkali menghadapi masalah berupa ajaran-ajaran palsu manusia dan berupa upaya yang menyesatkan. Banyak orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian dan iman percaya orang Kristen dari Kristus. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1, kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru-guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat. Mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, mereka berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Seorang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Mari kita lihat bagaimana ajaran-ajaran sesat itu dikembangkan di sekitar kita. Di sini kita melihat berbagai ajaran-ajaran yang palsu. Yang pertama, The Family International. The Family International lebih dikenal dengan nama Children of God. Maksudnya di sini anak-anak Allah. Kelompok ini didirikan pada tahun 1968 di Huntington Beach, California ataupun Amerika Serikat. Anggota-anggota COG mendirikan kumon-kumon ataupun kelompok hidup bersama di berbagai kota. Mereka mencari jiwa-jiwa baru dengan menyebarkan
traktat di jalan-jalan. Anugerah baru diajarkan untuk menghafalkan Alkitab dan mengambil nama Alkitabiah yang baru. Pada Januari 1972, Bert memperkenalkan lewat surat-suratnya bahwa ia adalah Nabi Allah untuk masa kini, sehingga otoritasnya harus ditaati semua anggota. Pada akhirnya tahun 1972, mereka sudah menyebarkan sekitar 42 juta lembar traktat yang isinya kebanyakan tentang keselamatan Allah dan kehancuran Amerika. Selain menyebarkan traktat di jalan-jalan, mereka juga meminta sumbangan uang untuk kegiatan mereka. Dan yang kedua, ajaran Herbert Grace. Ajaran Herbert Grace atau yang biasa dikenal dengan kasih karunia dikembangkan dan dipopulerkan oleh Joseph Prince, gembala senior di Newcastle, Singapura. Dalam pemahaman ajaran Herbert Grace, manusia tidak perlu mengakui dosanya dan memohon ampun pada Allah karena Yesus Kristus sudah datang dan menebus dosa manusia. Ajaran ini bertentangan dengan isi Alkitab yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa. Oleh karena itu, jika kita ingin datang ke hadirat Allah, kita harus mengakui dosa kita supaya kita layak di hadapan Allah. Jadi demikianlah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, dan kamu bisa melihat dan meneruskan di dalam pelajaran kita untuk seterusnya. Bisa kita mempelajarinya lagi. Yang lebih penting nanti kamu pelajari dalam buku paket kamu untuk memperlengkapi bagaimana kamu bisa melanjutkan pelajaran kamu. Jadi hari ini sekian pertemuan kita.